Hai guys, saya Clarissa Ito, mahasiswi dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Erlangga. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi toksikologi industri, tepatnya dengan topik aspeksia sederhana. Sebelum kita mulai dalam topik aspeksia sederhana, kita review dulu yuk materi toksikologi industri pertama. Masih ingat kan tentang airborne toxicity? Airborne toxicity adalah bahan kimia dalam bentuk fisik yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi. Adapun bentuk airborne toxicity adalah gas, uap, fume, kabut, debu, dan asap. Absorpsi melalui inhalasi akan menyebabkan dosis paparan menjadi tinggi. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, karena luas permukaan dari saluran pernafasan lebih besar daripada luas permukaan saluran pencernaan dan permukaan kulit, yaitu efek toksik paparan uap atau gas melalui inhalasi di dalam tubuh akan menyebabkan 2. Yang pertama adalah gas atau uap yang menyebabkan iritasi, dan yang kedua adalah gas yang menyebabkan asfiksia. Asfiksia atau yang biasa kita kenal dengan gagal nafas dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama asfiksia sederhana dan yang kedua asfiksia kompleks. Yang saat ini akan kita bahas adalah asfiksia sederhana. Asfiksia sederhana dapat disebabkan oleh salah satu gas yang dinamakan gas karbon dioksida atau CO2. Adapun penyebab dari asfiksia sederhana karena tekanan parsial oksigen rendah dalam tubuh, sehingga menyebabkan kandungan oksigen di dalam darah itu rendah, sedangkan kandungan dari karbon dioksida di dalam darah itu tinggi. Kita juga bisa mengalami asfiksia tanpa kita sadari. Contohnya, seperti kita lagi di dalam pesawat pada ketinggian tertentu mengalami atmosfer yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi tekanan udara yang ada di sekitar kita berbeda. Hal ini dapat menyebabkan tubuh memberi sinyal dengan kekurangan oksigen di dalam tubuh dan tingginya kadar karbon dioksida di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa mengalami yang namanya sesak nafas. Asfiksia ditandai dengan kondisi darah yang kekurangan oksigen dan tingginya kandungan karbon dioksida di dalam darah. Menurut ilmu kedokteran, terdapat 3 penyebab atau 3 etiologi asfiksia. Yang pertama itu karena penyebab alamiah. Nah, penyebab alamiah ini tuh ditemukan pada seseorang yang memiliki penyakit penyumbatan saluran pernafasan dan penderita dengan gangguan pergerakan paru. Contohnya itu. Terus yang ketiga karena keracunan bahan. Nah, keracunan bahan ini jika menghirup gas-gas yang beracun, salah satunya itu gas karbon dioksida. Nah, saat ini kita akan membahas asfiksia sederhana yang disebabkan oleh keracunan bahan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini tuh kan sebenarnya tidak beracun, namun dia tuh dikatakan beracun saat jumlah ataupun kandungan CO2 ini tuh lebih tinggi dibandingkan O2 pada udara normal. Kasus keracunan CO2 ini tuh tidak hanya terjadi pada pekerja di pertambangan maupun pekerja di confined space, tapi juga terjadi di dalam ruangan seperti di dalam mobil, di dalam rumah, kantor, dan pabrik. Hal ini tuh terjadi karena kandungan O2 yang lebih tinggi dibandingkan CO2. Adapun yang kita tahu bahwa gas CO2 ini tuh berasal dari pembakaran yang tidak sempurna dari senyawa organik seperti asap hasil pembakaran bahan bakar fosil atau kendaraan bermotor, terus juga gas untuk masak yaitu LPG, serta hasil pembakaran batu bara. Ini tuh yang menyebabkan pekerja di pertambangan batu bara rentan untuk terjadinya asfiksia. Kenapa kasus keracunan gas CO2 ini tinggi? Karena salah satu ciri dari gas CO2 itu tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi ketika orang menghirup gas CO2 yang berlebih, dia tuh tidak sadar. Terus juga cirinya yang ketiga, pada kondisi CO2 yang tinggi, bila masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan membentuk larutan asam karbonat. Asam karbonat ini tuh jika beredar di dalam darah, nah dia itu akan mengakibatkan tubuh kita bersifat asam atau biasa dikenal dengan asidosis. Di sini saya mengambil contohnya itu seperti di pekerja batu bara. Adapun mekanismenya itu karbon dioksida masuk melalui paru-paru. Nah, di paru-paru kita mengetahui terjadi pertukaran oksigen di alveoli yang seharusnya tadinya oksigen itu berada di dalam alveoli, namun karena kondisi CO2 yang berlebih yang masuk itu bukan oksigen, tapi CO2
CO2 sehingga saat pertukaran yang dihasilkan adalah gugus karbon yang banyak, namun tetap harus ditransportasi ke jaringan. Tidak hanya sampai situ, CO2 ini juga akan terdistribusi di darah. Nah, di darah itu kan terjadi pengikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Namun karena CO2 yang berlebihan, hemoglobin ini akan mengikat CO2 secara berlebih. Nah, namanya adalah asidosis, di mana keseimbangan asam basa itu terganggu. Nah, jika dilihat dari rumus kimianya, kita dapat di mana CO2 dan H2O ini akan berikatan menjadi H2CO3. Nah, di dalam darah H2CO3 ini akan dipisah menjadi H+ dan HCO3-. Nah, ion hidrogen atau H+ ini tuh akan beredar bebas di dalam darah karena CO2 yang berlebihan. Dan HCO3- ini juga bikarbonat yang merupakan pelarut asam sehingga membuat tubuh kita menjadi asam. Sebab tubuh kita menjadi asam ketika kita terus-menerus terpapar oleh CO2 karena akan terus terbentuknya HCO3. Nah, ini yang dari mulainya aspeksia hingga menimbulkan kematian, kita perlu perhatikan timbulnya gejala. Nah, timbulnya gejala ini beberapa literatur membagi atas 3 stadium. Yang pertama itu stadium dipno, stadium kejang, dan stadium apno. Di mana stadium dipno ini tuh biasa dikenal dengan sesak nafas, ditandai dengan hiperventilasi, yaitu tadi adanya pergerakan pernafasan yang berlebih, pernafasan cepat, dan dangkal. Nah, ini tuh di stadium kejang ini tuh denyut nadi dan tekanan darah itu masih tinggi. Nah, adapun sianosisnya ini tuh udah mulai semakin jelas, yang tadinya tuh hanya timbul di bibir, tapi pada stadium ini sianosisnya bisa muncul di ujung-ujung kuku ataupun di ujung-ujung jari. Terus yang ketiga itu stadium apno, di mana stadium apno itu adalah berhenti nafas. Nah, pada stadium apno ini tuh korban kehabisan nafas karena depresi pusat pernafasan, otot juga menjadi lemah, hilangnya refleks dilatasi pupil, tekanan darah menurun, serta pernafasan dangkal dan semai. Jantung masih berdenyut beberapa saat, namun pada kondisi seperti ini bisa terjadi gagal nafas juga. Atau dalam medis bisa dibilang dia berhenti nafas tapi jantung tidak. Gas aspeksia CO2 yang terhirup itu kan dapat dikeluarkan melalui inhalasi. Nah, adapun bantuan untuk mengeluarkannya itu dengan pemberian tambahan O2. Namun juga bisa ketika pekerja itu berada di confined space atau di area pertambangan, pekerja harus dikeluarkan dari area tersebut sehingga pekerja bisa menghirup udara yang kembali normal ataupun udara segar. Pertolongan pertama aspeksia gas CO2. Nah, yang pertama itu membawa penderita ke tempat berudara segar dan hangat. Ini jelas bahwa penderita kekurangan O2, jadi harus dibawa ke udara yang segar dan hangat, di mana udara tersebut harus banyak oksigennya. Terus yang kedua, bila penderita tidak bernafas secara dilakukan pernafasan buatan, jika sadar berikan minum jeruk hangat ataupun jus buah sebagai anti. Selanjutnya, pengendalian bahaya gas asfiksia CO2. Yang pertama itu APD, di mana APD ini tuh penggunaan masker yang khusus diberikan kepada pekerja untuk membatasi CO2 yang masuk berlebihan di dalam tubuh. Terus yang kedua, administrasi penjedaan waktu peledakan, di mana perusahaan memberikan waktu jeda peledakan tambang batu bara dan petugas yang masuk ke wilayah tambang tersebut. Hal ini tuh berkaitan dengan menurunkan kadar CO2 yang dihasilkan dari peledakan batu bara itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu pemberian makanan dan minuman kudapan yang mengandung antioksidan. Nah, ini tuh bertujuan untuk upaya pengeluaran zat kimia yang masuk ke dalam tubuh pekerja sehingga zat kimia itu tidak terakumulasi dalam dosis yang banyak dan dalam waktu yang lama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.